Senyum sumringah dan perasaan lega terpancar jelas di wajah pemain sinetron Amel Carla. Kemarin Amel bersama ayah, ibu dan sang kakak akhirnya tiba dengan selamat di Indonesia dan kembali ke rumah tinggal mereka. Seperti diberitakan, Amel dan keluarganya sempat terjebak selama 12 jam di Bandara Ataturk, Turki, akibat kudeta yang dilakukan militer Turki terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Amel pun berbagi cerita mengenai suasana mencekam yang terjadi di Bandara Ataturk saat proses kudeta militer Turki tengah berlangsung. Jadi ceritanya baru mendarat, habis itu kita ke duty free, belanja segala macam, minum kopi, habis itu udah ngelemper di bawah, di dekat pilar gitu, belakangnya pilar. Nah terus habis itu ada orang yang mau ngajak kita keluar gitu, maksa-maksa kita keluar, sedangkan kita nggak mau karena kita bukan warga negara Turki gitu kan. Terus Amel ngedengar suara orang banyak banget bilang Bismillah, ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar, kayak gitu. Rame banget orang, sekitar 2000-an lebih kali ya, orang lari-lari gitu, bukan lari sih, kayak bawa bendera demo lah gitu, demo di dalam airport gitu. Terus Amel juga ngerti mungkin pengen menggerakkan hati orang-orang Turki yang ada di airport atau gimana gitu kan. Amel dan keluarganya hendak pulang ke Indonesia usai berlibur di sejumlah negara di Eropa seperti Italia, Prancis, dan Belanda. Gara-gara peristiwa kudeta yang dilakukan militer Turki itu, Amel dan keluarga pun terjebak selama 12 jam di Bandara Ataturk yang suasananya benar-benar mencekam dan menakutkan. Suara gemuruh pesawat tempur dan dentuman bom dari tank terdengar sangat jelas di telinga Amel. Kita tuh ngerasanya bola besi gede banget, segede rumah mungkin kali ya, dijatuhin di dekat kita, bayangin. Ini suara boom kayak gitu. Ini kita nyender dinding, lantai tuh goyang semuanya, kayak getar gitu. Terus ketua tour leader kita, dia ngelihat bener-bener ngelihat, katanya ada tank, terus militer tuh ngepung wilayah airport tuh, dia ngelihat gitu. Terus katanya ada militer segala macam. Kita nggak berani ngedeketin kaca karena satu ibu ngelarang, dan ibu mikirnya amit-amit jabang bayi kalau ada tembak-tembakan atau gimana, nggak nyasar lah ke kaca tuh, soalnya paling itu kan, at least kalau misalnya amit-amit jabang bayi emang kaca ditembakin, kita mepet ke tembok paling ujung, kalau nggak di tengah gitu. Maksudnya ya lebih aman lah gitu kan. Awalnya Amel hanya akan pergi liburan ke Eropa berdua saja dengan sang kakak Lintang Akmarina. Namun menjelang hari keberangkatan, ayah dan ibunya pun bisa menemani. Amel pun tak bisa membayangkan jika harus melewatkan peristiwa mencekam dan menakutkan di Bandara Ataturk, Turki itu hanya berdua dengan kakaknya saja. Iya, tadi Amel berdua sama Mbak Lintang doang kan, udah mendaftar gitu. Terus tiba-tiba bapak dikasih cuti dan alhamdulillah bapak ibu ikut. Kita nggak ngebayangin kalau kita berdua doang, di mana Amel panikan banget, terus Mbak Lintangnya juga. At least kita berdua nggak pernah ngalamin hal kayak gini kan, sedangkan bapak ibu udah kemarin sempat panik-panik tuh pas haji, ada keren, ada kejadian Mina gitu kan. Terus setengah hari di airport kita ngalamin deg-degan banget. Amel udah kerjaannya nangis doang itu. Peristiwa mencekam yang dialami Amel Carla di Bandara Ataturk ternyata menyisakan perasaan traumatik dalam diri Amel. Tadi Amel baru habis tidur aja di atas, masih kayak meremin mata tuh, masih kebayangin ibu-ibu baju kuning tadi. Amel nggak bisa lupa, terus sama suara, kalau ngedengar suara gluduk gitu masih agak shock. Peristiwa kudeta tidak hanya menyisakan perasaan traumatik kepada warga negara lain yang terjebak di tengah-tengah suasana konflik tersebut, namun juga menyebabkan sedikitnya 90 orang tewas dan lebih dari 1.150 orang mengalami luka-luka. Kini suasana Turki sudah berangsur kondusif. Pemerintahan Presiden Erdogan akhirnya berhasil menggagalkan upaya kudeta yang dilakukan militer Turki. Di mata Ustadz Yusuf Mansur, keberhasilan Erdogan menguasai keadaan seakan menjadi bukti nyata kalau rakyat Turki masih mencintai dan mendukung Erdogan menjadi presiden Turki. Saya bilang belum ada pemimpin muslim lagi yang dicintai oleh dunia kecuali saat ini Erdogan. Iya, makanya kan endingnya belum kita tahu. Kita doain aja yang terbaik gitu. Kita doain yang terbaik dan kita belajar apa yang bisa kita belajar dari Turki dan kepemimpinan gaya Erdogan.